Halo Sobat Belajar Ekonomi, kembali lagi pada materi hari ini yaitu tentang struktur pasar. Sebelum melanjutkan untuk menonton video ini, jangan lupa untuk menonton video sebelumnya yaitu tentang pasar. Linknya akan aku cantumkan di kolom deskripsi di bawah. Silahkan dicek ya. Selamat menyaksikan video berikut dan semoga ilmunya bermanfaat. Check it out. Pada materi struktur pasar, ada dua jenis pasar yang harus kita pelajari. Satu, pasar persaingan sempurna, dan yang kedua, pasar persaingan tidak sempurna. Mari kita bahas satu persatu. Kita mulai dari pasar persaingan sempurna. Pasar persaingan sempurna merupakan jenis pasar yang jumlah penjual dan pembelinya sangat banyak. Namun demikian, barang atau jasa yang mereka perjualbelikan itu sifatnya homogen alias sejenis. Contoh dari pasar persaingan sempurna adalah pasar beras, pasar gandum, batu bara, kentang, dan lain sebagainya. Perlu diingat bahwa tidak ada satu jenis pasar pun yang pure merupakan pasar persaingan sempurna. Hanya saja secara ciri-ciri mungkin banyak mendekati pasar persaingan sempurna. Adapun ciri-ciri pasar persaingan sempurna, satu, terdapat banyak penjual dan banyak pembeli. Tapi meskipun banyak penjual di pasar tersebut, barang yang diperjualbelikan itu bersifat homogen alias sejenis. Karena kenapa? Di pasar tersebut hanya terdapat satu jenis barang yang diperjualbelikan. Misalnya tadi pasar beras. Ciri yang berikutnya, meskipun jumlah penjual di pasar tersebut sangat banyak, namun mereka tidak mempunyai power atau kekuatan untuk mempengaruhi harga. Alias, di pasar ini penjual hanya bertindak sebagai pengambil harga atau price taker, bukan sebagai pembuat harga atau price maker. Ciri yang berikutnya, harga ditentukan oleh mekanisme pasar. Maksudnya di sini, penjual atau pembeli tidak mempunyai power untuk menentukan harga. Maka, harga yang tercipta di sini adalah atas kesepakatan pembeli dan penjual. Disebutlah dengan equilibrium price. Ciri selanjutnya, free entry and free exit. Maksudnya adalah penjual atau pembeli di pasar persaingan sempurna bebas keluar masuk pasar. Jika mereka merasa dirugikan, mereka akan keluar, dan jika mereka merasa diuntungkan di pasar tersebut, mereka akan masuk. Ciri yang terakhir, karena barang yang diperjualbelikan bersifat homogen alias sejenis, maka penjual dan pembeli di pasar ini memiliki informasi yang sempurna terhadap jenis barang ataupun jasa yang diperjualbelikan. Mari kita perhatikan kurva pada pasar persaingan sempurna. Sumbu vertikal sebagai P atau price, sumbu horizontal sebagai quantity. Ciri yang menonjol pada kurva pasar persaingan sempurna adalah demand-nya berbentuk horizontal. Artinya, berapapun jumlah permintaan perusahaan pada pasar tersebut, mereka tidak bisa mempengaruhi harga. Maka kurvanya berbentuk elastis sempurna atau horizontal. Perusahaan pada pasar persaingan sempurna adalah penerima harga atau price taker. Mereka harus menjual pada harga yang ditetapkan oleh mekanisme pasar. Seorang petani jagung misalnya mengetahui bahwa dia tidak dapat menjual jagungnya lebih tinggi daripada harga pasar yang berlaku. Jika dia mencoba menjual dengan harga yang lebih tinggi, maka pembeli potensial akan melakukan pembelian dari petani-petani jagung yang lain. Petani tentunya tidak akan menetapkan harga yang lebih rendah karena dia dapat menjual semua yang diinginkannya pada harga pasar yang berlaku. Pada pasar persaingan sempurna, seorang penjual dapat merubah output atau jumlah barang tetapi tidak dapat merubah harga pasar. Ini dimungkinkan karena sejumlah besar penjual akan menjual produk yang identik atau homogen tadi. Setiap produsen hanya memberikan bagian pasokan yang sedemikian kecil dari pasokan total. Nah, perubahan dalam jumlah yang ditawarkannya tidak akan mempunyai pengaruh pada harga pasar. Dalam pasar persaingan sempurna, perusahaan individu dapat menjual barang sebanyak yang diinginkannya pada saat harga pasar yang berlaku. Dengan kata lain, permintaan dipandang oleh perusahaan individu sebagai elastis sempurna. Dengan dua karakteristik tersebut, mudah untuk menyusun kurva permintaan penjual individu dalam pasar persaingan sempurna. Nah, perhatikanlah bahwa penjual tidak akan menempatkan harga yang lebih tinggi dari harga pasar karena tak seorang pun akan membeli.
Dan dia tidak akan menetapkan harga yang lebih rendah karena dia dapat menjual semua yang diinginkannya pada harga pasar. Jadi, kurva permintaan petani akan berbentuk horizontal. Nah, jika harga pasar yang berlaku untuk produk itu misalnya Rp500, kurva permintaan petani ditunjukkan secara grafik oleh garis horizontal pada harga Rp500, seperti yang ditunjukkan oleh gambar di samping. Sekarang kita lanjut ke konsep laba dalam pasar persaingan sempurna. 1. Penerimaan total atau total revenue atau TR. TR merupakan penerimaan yang diterima perusahaan dari penjualan produk mereka. Untuk mencari TR, rumusnya adalah P dikali Q, yang mana P adalah harga barang yang dijual, Q adalah kuantitas atau jumlah barang yang dijual. Contohnya, jika seorang petani menjual 10 kg ketela sehari dengan harga Rp50 per kilogramnya, maka penerimaan totalnya adalah P dikali Q atau Rp50 dikali 10 kg sama dengan Rp500. 2. Penerimaan rata-rata atau average revenue atau AR. Average revenue merupakan penerimaan total atau total revenue dibagi dengan jumlah barang yang dijual atau Q dengan rumus AR sama dengan TR per Q. Kita perhatikan contoh soal yang sebelumnya. Jika TR-nya tadi kan Rp500, maka AR-nya adalah TR per Q, yaitu 500 per 10. Atau kalau kita lihat tadi kurvanya, AR sama dengan P. Jadi jika P-nya Rp50, maka AR-nya juga otomatis akan Rp50. 3. Penerimaan marginal, marginal revenue atau MR. Marginal revenue adalah tambahan penerimaan yang diperoleh dari tambahan penjualan satu unit lebih banyak. Nah, dengan kata lain, MR menunjukkan kenaikan TR yang diperoleh dari penjualan satu satuan lebih banyak. Dalam pasar persaingan sempurna, karena tambahan satuan output dapat dijual tanpa mengurangi harga produk, maka MR adalah tetap pada semua output dan sama dengan penerimaan rata-rata. Kalau kita perhatikan contoh soal di sini, kita harus kembali ke syarat yang tadi dalam konsep pasar persaingan sempurna bahwa P sama dengan AR sama dengan MR. Jadi jika ditanya MR itu sama dengan nilainya dengan AR atau P, yaitu 50. Maka untuk mengetahui perhitungan lengkapnya tentang laba maksimum dan laba, mari kita perhatikan contoh soal berikut. Pada tabel ini, mari kita perhatikan kolom kuantitas, yaitu dari 0 sampai 8. Kemudian P-nya sebagai price, TR yaitu perkalian antara P dikali Q, MR yaitu delta TR per delta Q, kemudian AR itu TR per Q, kemudian TC, total cost, total biaya, kemudian MC, marginal cost atau tambahan biaya, dan yang terakhir keuntungan atau TR dikurangi TC. Kita perhatikan baris yang pertama, ketika kuantitasnya 0, ya, P-nya sebesar 5, maka TR-nya adalah 0, karena 0 dikali 5. MR-nya belum ada, karena belum ada tambahan penerimaan. AR-nya juga 0, karena TR-nya juga 0, ya. Kemudian TC kita misalkan 2, maka MC-nya masih belum ada, karena belum ada tambahan biaya. Maka keuntungannya adalah TR dikurangi TC, 0 dikurangi 2 sama dengan minus 2. Kita lanjut ke baris yang kedua, yaitu ketika kuantitasnya 1, price-nya 5, maka TR-nya adalah 5 dikali 1 sebesar 5. MR-nya adalah delta TR, yaitu masih 5 tetap. Kemudian AR-nya sama dengan P, yaitu 5. Kemudian TC-nya misalnya 4, maka didapatlah MC. MC itu delta TC, ya, atau selisih antara TC pada baris pertama dan TC baris kedua, yaitu 2 ke 4 sebesar 2. Maka keuntungannya TR dikurangi TC, yaitu 5 dikurangi 4 sama dengan 1. Demikian perhitungan selanjutnya sampai kuantitas yang ke-8. Artinya, berapapun P-nya, AR akan tetap sama dan MR juga tetap sama, yaitu di contoh soal ini sama-sama 5. Kita lanjut ke syarat laba maksimum. Setiap perusahaan pada setiap jenis pasar pasti ingin memperoleh laba maksimum. Maka dalam setiap jenis pasar apapun, untuk memperoleh laba maksimum, syarat mutlaknya adalah MR harus sama dengan MC. Lalu apa yang terjadi jika MR lebih besar daripada MC? Maka perusahaan hanya memperoleh laba biasa.
Kemudian jika MC lebih besar daripada MR, maka mereka akan rugi. Untuk mengetahui syarat laba maksimum, ada dua pendekatan. Yang pertama dengan pendekatan marginal. Laba perusahaan sama dengan penerimaan total dikurangi dengan biaya total, atau laba sama dengan TR dikurangi TC. Nah, pertanyaannya adalah pada tingkat output keberapakah sebuah perusahaan harus berproduksi untuk memaksimalkan labanya? Dengan pendekatan marginal, tadi dikatakan bahwa laba maksimal tercapai jika MR sama dengan MC. Nah, pentingnya menyamakan MR dengan MC terlihat pada grafik di samping. Jika output diperluas dari 0.0 sampai ke Q1, penerimaan marginal yang diturunkan dari penambahan output melebihi biaya marginal dari output tersebut, sehingga penambahan output menciptakan laba positif. Selama MR lebih besar daripada MC, penambahan output akan meningkatkan laba perusahaan. Pada output Q1 kita perhatikan di grafik, MC sama dengan MR, ya. Kemudian penambahan produksi setelah melewati titik Q1 akan menurunkan laba karena MC akan lebih besar daripada MR. Jadi kalau kita tarik garis di Q1 itu kan perpotongan antara MR sama dengan MC. Maka di titik tersebutlah terjadi laba maksimal. Untuk contoh aplikasinya, mari kita perhatikan tabel yang ada di bawah. Untuk MR dan MC ada di kolom yang keempat dan kolom yang ketujuh. Nah, pada tingkat output 1 dan 2 unit, MR masih lebih besar daripada MC. Perusahaan tentu ingin memproduksi lebih banyak karena labanya akan dianggap semakin banyak. Jadi selama MR masih lebih besar daripada MC, memproduksi dan menjual output lebih banyak akan memberikan lebih banyak penerimaan ketimbang biayanya. Dengan kata lain, tambahan output tersebut akan menambah keuntungan. Namun, ketika menambah output lebih dari 4 unit, kita perhatikan, biaya marginal melebihi penerimaan marginal, dan akibatnya keuntungannya akan mulai turun. Tentu saja, perusahaan tidak akan memproduksi lebih dari 4 unit. Jadi kesimpulannya, berdasarkan tabel yang ada di samping, si perusahaan tersebut akan memperoleh laba maksimal jika mereka memproduksi 4 unit barang dengan MR sama dengan MC, yaitu sebesar 5. Supaya lebih paham, mari kita perhatikan lagi kurva yang ada di atasnya. Kondisi yang pertama adalah untung, ya. Ketika perusahaan mengalami untung atau laba, itu kondisi di mana garis MR itu berada di atasnya MC, ya. Artinya, perusahaan akan terus menambah output selama mereka masih mengalami laba. Kemudian, kondisi yang kedua adalah perpotongan antara MR dengan MC. Ketika keduanya berpotongan ya dalam satu kurva, maka perusahaan sudah memperoleh laba maksimalnya. Alias P sama dengan MR sama dengan AR. Kondisi yang ketiga adalah rugi. Kondisi tersebut terjadi jika garis MC itu berada di atasnya MR, alias jika perusahaan terus memproduksi barang sementara mereka sudah memperoleh laba maksimal, maka penambahan produksi tersebut akan mengurangi keuntungan mereka, maka perusahaan akan mengalami kerugian. Yang kedua dengan pendekatan total. Dengan contoh yang sama seperti yang tadi, mari kita perhatikan tabel yang ada di bawahnya. Cara melihat laba maksimal itu dengan mengurangkan ya kolom yang ketiga yaitu kolom TR dengan kolom yang keenam yaitu TC. Nah, hasilnya dilihat pada kolom yang terakhir yaitu keuntungan yaitu TR dikurangi TC. Laba maksimal pada tingkat output 3 ataupun 4 unit yang memberikan laba sebesar 4. Dengan menambah atau mengurangi produksi, laba perusahaan akan berkurang. Dengan demikian, tingkat output yang menghasilkan laba maksimal adalah 3 atau 4 unit. Produksi 4 unit menunjukkan MR sama dengan MC. Bagian yang terakhir untuk fase persaingan sempurna adalah kelebihan dan keburukannya. Yang pertama adalah kebaikan atau kelebihannya. 1. Mampu mendorong efisiensi dalam produksi. Kedua, tidak memerlukan iklan karena barang yang diperjualbelikan tadi homogen.
3. Pembeli dan penjual bebas bertindak, boleh keluar sesuka hati dan boleh juga masuk sesuka hatinya. Yang keempat, harga tidak dikendalikan oleh satu penjual atau oleh satu pembeli karena harga ditetapkan oleh mekanisme antara permintaan dengan penawaran. Yang kelima, konflik antar kepentingan individu dan masyarakat tidak ada karena tidak ada penjual yang bertindak sebagai pemimpin pasar, semuanya sifatnya sama. Adapun keburukan dari pasar persaingan sempurna, 1. Tidak ada dana untuk penelitian dan pengembangan produk. Ini dikarenakan karena perusahaan pada pasar ini hanya memperoleh laba normal, sehingga si produsen tadi nggak mampu untuk menyisihkan untuk melakukan penelitian dan pengembangan produk. 2. Terbatasnya kebebasan memilih bagi pembeli. Ini dikarenakan barangnya bersifat homogen alias sejenis. 3. Pekerja menerima upah atau gaji yang rendah. Nah, demi efisiensi biaya produksi, kadangkala produsen atau penjual memberikan upah atau gaji pekerjanya yang sangat rendah. Yang keempat, distribusi pendapatan tidak selalu rata. Kalau sudah paham mengenai pasar persaingan sempurna, kita lanjut ke pasar persaingan tidak sempurna. Pasar persaingan tidak sempurna ini muncul karena ada salah satu atau beberapa ciri pada pasar persaingan sempurna yang tidak dimiliki oleh pasar pada pasar persaingan tidak sempurna. Pembagiannya ada beberapa seperti pasar monopoli, ada duopoli, ada oligopoli, kemudian ada monopolistik dan sebagainya. Kita mulai dari pasar monopoli. Mono artinya satu, poli artinya penjual. Berarti pasar monopoli adalah pasar yang hanya terdapat satu produsen atau penjual yang menjual satu jenis barang alias homogen. Contohnya PT Kereta Api Indonesia, PT Listrik Negara, PT Pertamina, dan perusahaan daerah air minum. Yang termasuk ciri-ciri monopoli, 1. Tidak ada barang pengganti atau tidak ada barang substitusi karena memang barangnya cuma satu jenis. 2. Hanya terdapat satu penjual, namun pembelinya sangat banyak. 3. Terdapat hambatan yang sangat tinggi untuk perusahaan baru memasuki pasar tersebut. 4. Penjual dapat menentukan harga karena penjual bertindak sebagai price maker atau pembuat harga. 5. Tidak memerlukan promosi karena barangnya hanya satu jenis. Kemudian yang terakhir, penjual sebagai pembuat harga atau price maker. Timbulnya hak monopoli pada perusahaan seperti Pertamina disebabkan oleh yang pertama, adanya undang-undang yang mengatur tentang pengelolaan sumber daya alam atau teknologi terbarukan. Misalnya di Indonesia terdapat beberapa sumber daya yang hanya dikelola oleh BUMN seperti gas dan minyak. 2. Adanya monopoli alamiah. Terkadang sebuah pasar monopoli juga dapat tercipta secara alami tanpa adanya campur tangan dari pihak lain. Hal ini memang dikarenakan pasar yang ada tidak mampu menampung lebih dari satu penjual. 3. Monopoli dengan lisensi. Jadi, perusahaan pada pasar monopoli memiliki hak paten atau hak cipta atas kekayaan intelektual mereka. Jadi, tidak ada boleh perusahaan lain yang bisa mengklaim hak paten tersebut. Oke, sekarang kita lanjut ke konsep laba dalam pasar monopoli. A. Laba rugi, rumusnya LR sama dengan TR dikurangi TC. B. TR maksimum, rumusnya adalah TR max jika MR sama dengan 0. C. Laba maksimum, rumusnya sama jika MR sama dengan MC. Jangan lupa bahwa MR sama dengan TR aksen atau turunan pertama dari TR, MC sama dengan TC aksen atau turunan pertama dari TC, TR sama dengan P kali Q, TC sama dengan AC kali Q atau FC tambah VC. Untuk lebih memahami mengenai ketiga konsep laba tersebut, maka kita pelajari contoh soal berikut ini. Diketahui fungsi P sama dengan 112 min Q, TC sama dengan 1000 plus 2Q, yang ditanya A. Berapakah P dan Q saat laba maksimum? B. Berapakah laba atau ruginya? C. Berapakah TR maksimumnya? Mari kita selesaikan dari poin A, yaitu laba maksimum. Tadi soalnya P sama dengan 112 min Q, TC sama dengan 1000 plus 2Q. Nah, yang ditanya berapakah tingkat harga dan jumlah barang yang diproduksi atau Q saat perusahaan mencapai laba maksimum.
Tinggal kita ingat aja nih guys, syarat laba maksimum tadi MR sama dengan MC. Berarti step yang pertama yang kita lakukan adalah cari MR-nya terlebih dahulu. MR sama dengan TR aksen, atau turunan pertama dari TR. Nah, kita cari dulu TR-nya. TR kan P kali Q. Fungsi P tadi udah diketahui, yaitu 112 min Q dikali koefisien Q. Maka didapatlah TR-nya 112 Q min Q kuadrat. Maka TR aksennya atau turunan pertama dari TR adalah 112 min 2Q. Step yang kedua, kita cari MC. MC sama dengan TC aksen atau turunan pertama dari fungsi TC. TC udah diketahui di soal 1000 plus 2Q. Maka TC aksennya adalah 2. Sekarang kita masukkan ke persamaan MR sama dengan MC. Jadinya 112 min 2Q sama dengan 2. Min 2Q sama dengan min 110, Q sama dengan 55. Kalau kita mau nyari P, tinggal kita substitusi aja Q yang 55 ke persamaan P sama dengan 112 min Q. Jadinya P sama dengan 112 min 55, yaitu P sama dengan 57. Jadi, besarnya P dan Q saat laba maksimum adalah 57 dan 55. Ayo guys, gimana? Udah paham ya? Nah, ini adalah cara yang paling gampang untuk mencari syarat laba maksimum. Kita lanjut ke poin 2, yaitu laba rugi. Ingat, rumus laba rugi adalah TR dikurangi TC. TR kan tadi diketahui itu. TR sama dengan 112 Q min Q kuadrat. TC-nya tadi 1000 plus 2Q. Perlu diketahui bahwa dalam konsep laba rugi, jika TR sama dengan TC, itu berarti break even point atau titik impas. Jika TR lebih besar daripada TC, maka perusahaan akan laba. Jika TR lebih kecil daripada TC, maka perusahaan akan rugi. Sekarang, untuk mengetahui kondisi laba rugi perusahaan, kita masukin ke rumus LR sama dengan TR dikurangi TC. Sama dengan 112 Q min Q kuadrat dikurang 1000 plus 2Q. Tinggal kita substitusi aja Q yang 55 tadi ke persamaan ini. Jadinya 112 kali 55 min 55 kuadrat dikurang 1000 plus 2 kali 55. Didapatlah hasil pengurangannya adalah 2025. Karena nilainya positif, maka kesimpulannya adalah perusahaan mengalami laba sebesar 2025. Karena TR-nya lebih besar daripada TC. Lanjut ke poin terakhir, yaitu TR maksimum. TR maksimum tadi syaratnya jika MR-nya sama dengan 0. Dari soal tadi TR adalah 112 Q min Q kuadrat. MR sama dengan TR aksen sama dengan 0. Jadi TR aksennya 112 min 2Q. Langsung aja kita masukin ke persamaan. MR sama dengan 112 min 2Q sama dengan 0. Min 2Q sama dengan min 112. Q sama dengan 66. Kalau udah dapat Q-nya 66, substitusi aja ke persamaan. TR sama dengan 112 Q min Q kuadrat. Kita ganti Q-nya dengan 66. Didapatlah hasilnya, TR maksimumnya sebesar Rp3.036. Untuk menguji pemahaman kamu mengenai konsep laba maksimum, laba rugi, dan TR maksimum, coba kita kerjakan contoh soal berikut. Oke, jangan lupa tulis jawabannya di kolom komentar, oke? Kurva permintaan pada pasar monopoli. Kita lihat kurva yang berada di samping, sumbu vertikal sebagai P atau price, sumbu horizontal sebagai Q atau quantity. Perlu diketahui bahwa bentuk kurva pasar pada monopoli yaitu berbentuk inelastis. Kurva permintaan monopoli bagi komoditas yang dihasilkan monopoli menurun dari kiri atas ke kanan bawah. Nah, dalam hal tersebut monopolis atau pelaku pasar monopoli akan memperoleh harga jual yang tinggi bila produksinya sedikit dan harganya akan semakin rendah bila produksinya semakin banyak. Misalnya ketika Q-nya sama dengan 50 unit, P-nya 200. Nah, kemudian Q-nya bertambah menjadi 60 unit, maka P-nya akan turun menjadi 180. Demikian juga sebaliknya. Berikutnya, kurva penawaran pada pasar monopoli. Kurva penawaran monopoli bagi perusahaan monopoli merupakan kurva yang menunjukkan
hubungan antara tingkat harga dan jumlah komoditas yang ditawarkan. Pada setiap tingkat harga, hanya terdapat sejumlah komoditas tertentu yang ditawarkan. Bila didapat dua tingkat harga, maka masing-masing tingkat harga akan menunjukkan suatu jumlah komoditas tertentu yang ditawarkan dan berbeda satu sama lain. Contohnya, perhatikan gambar pada kurva di bawahnya. Sebagai gambaran, dapat diperhatikan kurva penawaran di samping. 1. Misalnya, pada awal mulanya permintaan adalah D0, marginal revenue-nya adalah MR0, sedangkan marginal cost-nya adalah MC. Keuntungan maksimum akan dicapai bila perusahaan berproduksi sebanyak Q. Pada tingkat produksi ini, harga mencapai P0. 2. Misalkan permintaan berubah menjadi D1 dan marginal revenue-nya adalah MR1. Biaya produksi tidak berubah, berarti biaya marginalnya adalah tetap seperti yang ditunjukkan oleh MC. Dalam keadaan yang baru ini, untuk memaksimumkan keuntungan, perusahaan akan memproduksi sebanyak Q, tapi sekarang tingkat harga mencapai P1. 3. Dengan demikian, didapati adanya dua tingkat harga, P0 dan P1. Tetapi hanya satu jumlah produksi yaitu Q. Keadaan ini menyebabkan kita tidak dapat menunjukkan kurva penawaran untuk perusahaan monopoli, tidak terdapat sifat hubungan yang tetap antara harga dan jumlah yang ditawarkan oleh perusahaan tersebut. Setiap pasar pasti punya kebaikan dan keburukannya masing-masing. Untuk pasar monopoli, kebaikannya adalah 1. Perusahaan monopolis tidak perlu mengeluarkan banyak biaya untuk melakukan promosi agar pembelinya tertarik. 2. Pada pasar monopoli secara alamiah, tambahan penjual akan meningkatkan efisiensi dalam produksinya. 3. Sumber daya alam dapat terjaga karena dikelola untuk kepentingan bersama oleh pemerintah. 4. Hak kekayaan intelektual seseorang dapat terlindungi sehingga dapat memajukan perkembangan ekonomi. Selain kebaikan, ada juga keburukan dari pasar monopoli, yaitu 1. Produksi tidak optimal dan tidak efisien karena penjual dapat bebas menetapkan harga barang dengan mengurangi jumlah produksi. 2. Konsumen terikat akan pasar tersebut dan tidak bisa berpindah ke penjual lain meskipun harganya mahal. Terakhir atau 3. Produsen memegang keuntungan yang mutlak karena konsumen tidak memiliki pilihan lain untuk membeli harga barang tersebut guna memenuhi kebutuhannya. Jenis pasar persaingan tidak sempurna yang kedua yaitu pasar oligopoli. Pasar oligopoli adalah pasar yang penjualnya terdiri dari 2-10 penjual dan penjual juga bertindak sebagai price maker atau price leader. Nah, ciri-ciri yang pertama dari monopoli tadi saya bilang hanya terdapat beberapa penjual alias 2-10 aja. Kalau lebih dari 10 berarti dia monopolistik, kalau kurang dari 2 alias 1 berarti pasar tersebut pasar monopoli. Tapi walaupun penjualnya hanya beberapa, di sini pembelinya sangat banyak ya. Untuk kategori barangnya sendiri di pasar oligopoli ada yang homogen, ada juga yang heterogen. Kemudian karena penjualnya cuma 2-10 aja, maka terdapat hambatan yang tinggi untuk perusahaan baru masuk ke pasar oligopoli. Kemudian terdapat promosi iklan untuk mempromosikan produk yang terdapat di jenis pasar ini. Berikutnya, penjual bertindak sebagai price maker atau pembuat harga dan price leader. Maksud dari price leader itu adalah ada beberapa perusahaan yang memimpin harga di pasar tersebut. Ciri yang terakhir, kurva pasar berbentuk demand Kincaid curve atau kurva berbentuk patahan. Nanti khusus bentuk kurvanya ini kita akan pelajari di belakang. Untuk contoh pasar oligopoli, misalnya provider, pakai data, misalnya Telkomsel, Excel, Smartfren, Indosat, dan sebagainya. Untuk kendaraan seperti Honda, Nissan, Toyota, Mitsubishi, dan sebagainya. Kemudian ada perusahaan rokok dan ada perusahaan penerbangan, serta beberapa contoh yang lainnya. Mari kita fokuskan kepada demand Kincaid curve pada kurva pasar oligopoli. Yang pertama yang dimaksud dengan demand Kincaid curve atau model kurva yang berbentuk patahan adalah sebuah model kurva pada pasar oligopoli yang mengasumsikan bahwa jika satu perusahaan di industri memotong harga, maka perusahaan lain akan segera melakukan hal yang sama. Tetapi jika suatu perusahaan menaikkan harga, perusahaan lain tidak akan mengikuti.
Misalkan pada perusahaan penerbangan, Citylink dan Lion Air. Jika perusahaan Citylink menaikkan harga jual tiketnya, maka perusahaan Lion Air tidak akan menaikkan harga jual tiketnya, karena konsumen akan berpindah ke Lion Air. Sebaliknya, jika perusahaan Citylink menurunkan harga tiketnya, maka pesaing seperti Lion Air juga akan menurunkan harga jual tiketnya, karena perusahaan tersebut tidak mau kehilangan konsumen dan kehilangan keuntungannya. Pada kondisi perusahaan Citylink menaikkan harga jualnya, maka kurva permintaannya akan berbentuk elastis, alias keuntungannya akan tergerus sangat banyak. Sebaliknya, jika dia menurunkan harga tiket, maka kurvanya akan berbentuk inelastis. Kenapa? Karena penurunan harga jual tersebut diikuti oleh perusahaan lain, sehingga meskipun dia menurunkan harga jual, tetapi keuntungannya tidak akan terlalu banyak. Makanya kurvanya berbentuk inelastis. Ingat, ketika harganya naik, tadi kurva permintaannya akan berbentuk elastis. Sedangkan jika harganya turun, kurva permintaannya akan berbentuk inelastis. Kondisi tersebutlah yang menyebabkan kurva permintaan pada pasar oligopoli berbentuk patahan atau demand kinked curve. Bagian ketiga dari pasar persaingan tidak sempurna adalah pasar monopolistik. Jadi pasar monopolistik ini merupakan pasar yang hampir mendekati pasar persaingan sempurna, karena jumlah pembelinya dan penjualnya sangat banyak, alias lebih dari 10. Yang ngebedain antara monopolistik dan pasar persaingan sempurna adalah dari jenis barang. Kalau di pasar persaingan sempurna kan barangnya benar-benar satu jenis aja alias homogen. Kalau di pasar monopolistik barangnya homogen tapi terdiferensiasi alias berbeda-beda coraknya. Mari kita perhatikan ciri-ciri pasar monopolistik. 1. Terdapat banyak penjual, lebih dari 10 dan banyak pembeli. Yang kedua, barang homogen terdiferensiasi. Tadi yang saya bilang bahwa barangnya di sini walaupun sejenis tapi berbeda-beda corak. Misalkannya ada shampoo, ada merek Clear, ada merek Pantene, ada merek Rejoice ya, dan berbeda-beda cara penggunaan, aroma ya, dan sebagainya. Yang ketiga, di sini sangat tinggi ya penggunaan promosi atau iklan karena jumlah pesaing sangat banyak, maka mereka punya karakteristik produk sendiri dan itu ditunjukkan biasanya dalam bentuk iklan supaya si konsumen tertarik untuk membeli. Ciri yang keempat hampir mirip dengan pasar persaingan sempurna, mudah keluar masuk pasar. Jadi kalau mereka diuntungkan, mereka akan masuk, dan mereka dirugikan, mereka akan keluar. Ciri yang kelima, hambatan masuk pasar tidak terlalu tinggi. Jadi meskipun ada hambatan untuk masuk, tapi tidak sesulit pada pasar oligopoli atau pasar monopoli. Tapi tidak segampang juga pada pasar persaingan sempurna. Ciri yang keenam, meskipun penjualnya sangat banyak, tapi di sini penjual bertindak juga sebagai price maker atau pembuat harga. Tapi walaupun mereka sebagai pembuat harga antara produk yang sama beda merek itu biasanya cenderung hampir mirip ya. Contoh dari pasar monopolistik itu banyak banget ya. Misalnya perusahaan obat-obatan ada banyak mereknya, ada berapa banyak corak. Kemudian perusahaan makanan seperti mie instan ya, ada mie sedap, ada Indomie, ada Samyang dan sebagainya. Ada juga perusahaan ayam goreng, ada KFC, ada McD, ada Burger King, ada yang lain-lain juga. Kemudian ada perusahaan pakaian, ada Matahari, Ramayana, ada H&M dan lain sebagainya. Ada juga perusahaan air mineral ya, jenisnya sangat banyak sekarang. Dari semua jenis pasar yang kita pelajarin, pasar monopolistik merupakan pasar yang paling gampang kita cari atau kita temukan di sekitar kita, karena jumlahnya juga sangat banyak. Next, pemaksimuman keuntungan dalam pasar persaingan monopolistik. Seperti pada contoh pasar yang sebelumnya, untuk konsep laba sama ya. Kalau laba juga rumusnya sama, yaitu TR kurang TC, kemudian laba maksimum MR sama dengan MC, kemudian TR maksimum jika MR sama dengan 0, kemudian BEP juga sama jika TR sama dengan TC. Jadi kurva permintaan yang dihadapi oleh perusahaan dalam pasar persaingan monopolistik itu lebih elastis daripada pasar monopoli, tapi nggak seelastis sempurna pada pasar persaingan sempurna. 1. Pemaksimuman keuntungan dalam jangka pendek. Permintaan yang dihadapi perusahaan di pasar monopolistik adalah sebagian dari keseluruhan permintaan pasar. Keuntungan maksimum akan dicapai apabila perusahaan terus berproduksi sampai pada tingkat MR sama dengan MC. Perusahaan akan memperoleh laba di atas normal pada jangka pendek, atau namanya laba supernormal.
2. Pemaksimuman keuntungan dalam jangka panjang. Keuntungan yang melebihi normal menyebabkan pertambahan jumlah perusahaan di pasar. Dengan demikian, setiap perusahaan yang ada di pasar akan menghadapi permintaan yang semakin berkurang pada tingkat harga tertentu. Sehingga keuntungan pun akan semakin menurun ke tingkat normal. Jadi dalam jangka panjang, perusahaan monopolistik akan memperoleh laba normal. Bahkan akan merugi jika MR-nya lebih kecil daripada MC. Laba pada pasar monopolistik. Laba dari suatu perusahaan dalam pasar monopolistik ditentukan dalam cara sama seperti pasar manapun dengan menemukan kuantitas optimalnya, di mana pendapatan marginal berpotongan dengan biaya marginal. Sebaliknya, tingkat optimal menentukan harga yang dibebankan pada kurva permintaan dan biaya unit rata-rata. Labanya adalah kelebihan di bidang pendapatan total terhadap bidang biaya total. Terperhatikan cara menentukan keuntungan di pasar monopolistik. Nah, gambar yang di sampingnya itu merupakan gambaran atau kondisi laba maksimum perusahaan monopolistik dan dicerminkan apabila perusahaan berproduksi secara terus-menerus sampai pada tingkat MR sama dengan MC. Kurva mencapai keuntungan jika jumlah barang output yang diproduksi sebesar Q dengan tingkat harga P. Jumlah keuntungan maksimum yang diperoleh perusahaan monopolistik ditunjukkan oleh segi 4 PABC. Sedangkan keuntungan normal jangka panjang perusahaan ditunjukkan oleh segi 4 CBFG. Sedangkan untuk menentukan kerugian pada pasar monopolistik, mari kita perhatikan gambar di samping. Gambar di samping menunjukkan biaya rata-rata atau average cost atau AC lebih tinggi daripada tingkat harga yang diminta atau price pada output sebanyak Q. Artinya bahwa perusahaan mengalami kerugian yang ditunjukkan pada segi 4 CABP. Tingkat kerugian dapat diminimalkan apabila keadaan MR sama dengan MC tercapai. Artinya, perusahaan harus memproduksi barang sejumlah Q. Oke teman-teman, itulah dulu pembelajaran kita mengenai struktur pasar. Jangan lupa untuk baca referensi dari sumber lain supaya pengetahuan kalian juga akan semakin bertambah. Sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa komen, like, dan share ke teman-teman kalian supaya teman-teman kalian juga dapat pengetahuan sama seperti kalian. Oke, bye-bye.